dipertemukan dengan ART pemalsu surat tanah. Nirina Zubir menangis. Ibu saya kemana-mana naik angkot. Artis Nirina Zubir dipertemukan untuk pertama kalinya setelah ART memalsukan surat tanah. Sang ibu jadi tersangka. Melihat perempuan yang bernama Riri itu berdiri di belakangnya, Nirina tak kuasa menahan air matanya. Bahkan sebelum mengungkapkan perasaannya, Nirina meminta waktu sebentar agar bisa menata emosinya melihat para tersangka yang sudah ditahan. Dilansir dari medan.tribunnews.com, khususnya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya. Dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya, ujarnya dikutip dari kanal YouTube Star Story pada Kamis 8 November 2021. Sambil menangis, Nirina mengaku sangat berat hati menemui para tersangka. Berat sekali hati saya ini. Hari ini untuk ketemu sama dia, katanya. Ia pun semakin kecewa karena Riri tak pernah meminta maaf pada Nirina dan keluarga. Tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya, even sudah di saat seperti ini kamu masih menatap mata saya seperti itu, katanya. Ia mengatakan sangat sedih melihat hak ibunya direnggut oleh orang lain. Ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil jerih payahnya. Ibu saya kemana-mana naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau ini yang pakai mobil baru, bisnis baru, katanya. Nirina memohon agar bisnis yang dimiliki Riri ikut diselidiki. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Riri memiliki bisnis ayam frozen yang sudah memiliki 5 cabang. Peralihan dananya juga apakah bisnis frozen food yang ia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang. Ini merupakan hasil jerih payah ibu saya, pungkasnya. Artis Nirina Zubir membawa kabar yang kurang mengenakan. Ia dan keluarganya menjadi korban dari mafia tanah yang melibatkan asisten rumah tangganya. Nirina pun menceritakan kronologi permasalahan yang ia dan keluarga sedang hadapi. Hal ini bermula saat ibu Nirina Zubir, Cut Indria Martin, merasa surat kepemilikan aset berupa tanah hilang. Namun sesudah diselidiki ternyata surat tersebut bukannya hilang melainkan diambil oleh ART yang bernama Riri Kasmita. Bukannya diurus sesuai permintaan sang ibu, Riri malah mengubah kepemilikan sertifikat menjadi namanya sendiri. Atas nama Riri Kasmita dari Ibu Nur Hasnisa dari Bukit Tinggi bersama suaminya Ederianto. Ada 6 surat yang diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka, katanya. Selain dialih-namakan, beberapa aset Ibu Nirina Zubir juga dianggunkan ke bank. Sebagian lagi dia jual dan dugaan kami adalah uang itu digunakan dia yang sekarang memiliki bisnis ayam frozen yang sudah memiliki 5 cabang, katanya. Untuk mengalih-namakan aset Ibu Nirina, Riri meminta tolong pada notaris kenalannya atas nama Farida dari wilayah Tangerang. Kakak Nirina Zubir, Fadlan Karim, mengatakan ada 6 aset tanah yang dialih-namakan yang semuanya terletak di daerah Jakarta Barat. Karena dia tidak punya kuasa untuk menghandle Jakarta Barat, dia kerjasama dengan orang 2 PPAT yang berlokasi di Jawa Barat, kata Fadlan. Nirina mengatakan saat sang ibu meminta bantuan pada Riri untuk mengurus surat tersebut, kondisi sang ibu sudah berusia lanjut. Yang saya kesal, ibu saya sudah meninggal 2 tahun lalu dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya tuh meninggalnya tidak tenang, katanya. Nirina mengaku menemukan tulisan tangan sang ibu yang mempertanyakan soal surat tanah tersebut. Saya punya not yang ditulis sama ibu saya, ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya? Terus surat-surat kok belum kelar ya? Minta tolong sama Riri kok belum kelar-kelar gitu, ujar Nirina sambil menangis. Ia merasa sakit hati karena pelakunya adalah orang terdekat sang ibu. Saya pengen sekali kasus ini dikawal karena ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan kewenangannya mereka, ujarnya.
Dari 5 terlapor yang dilaporkan Nirina bersama kakak-kakaknya, 3 diantaranya sudah diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya adalah Riri Kasmita, Endrianto, suami dari Riri, dan pihak notaris yang bertanggung jawab mengubah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.